Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu ceria, amin. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak yaitu Kak Sri Ardianti atau bisa dipanggil juga dengan Kak Sri. Hari ini Kak Sri akan bercerita. Kira-kira cerita tentang apa ya? Ini dia, cerita tentang kenakalan anak tupai. Loh Kak, emang anak tupai bisa nakal ya? Kenakalan anak tupai itu seperti apa Kak? Nah, adik-adik pasti penasaran kan? Oleh karena itu, simak cerita Kak Sri hari ini sampai selesai. Oke? Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama. Nah, pada zaman dahulu itu ada kerajaan tupai sedang mengadakan pesta buah kelapa. Nah, pesta ini dalam rangka kelahiran putra pertama raja. Jadi sedang ada pesta nih, pesta buah kelapa. Dan ini si tupai-tupainya nih sedang hadir dalam pesta tersebut. Pesta itu begitu meriah. Putra mahkota itu diberi nama Tompi. Nah, untuk merawat Tompi, raja mengutus para pelayan kerajaan untuk menjaganya dengan sangat baik. Lalu, sebagai putra mahkota, Tompi dirawat oleh para pelayan-pelayan yang sangat banyak. Jadi pelayannya tidak cuma satu, tapi banyak adik-adik. Nah, pelayan di sini ada yang bertugas untuk membandikan si Tompi, ada yang bertugas untuk mengajak Tompi bermain. Nah, suatu hari Tompi bermain di taman. Nah, ia melihat ada seorang penjual rambutan. Wah, itu ada rambutan. Nah, sedang menjajakan dagangannya. Tompi tanpa berteriak dan tertarik dengan buah rambutan karena baru melihat. Jadi ketika Tompi melihat buah rambutan, dia sangat tertarik sekali dengan buah rambutan itu karena baru pertama kali nih melihat buah rambutan. Nah, karena yang meminta adalah putra mahkota, maka pedagang rambutan yang baik hati itu memberikan seikat buah rambutan untuk Tompi. Tompi sangat senang sekali pastinya adik-adik, dan Tompi menerima buah rambutan itu. Nah, si Tompi sudah menerima buah rambutan itu. Nah, Tompi begitu asik menikmati buah rambutannya. Nah, ketika sedang asik menikmati buah rambutannya, tiba-tiba datang lagi nih penjual durian. Tompi juga sama, sangat tertarik dengan penjual buah durian itu. Karena menurut Tompi sangat aneh. Kenapa buah durian itu luarnya, kulitnya itu ada duri-duri tajam. Oleh karena itu Tompi menarik kembali untuk memiliki buah durian itu. Tompi sangat gembira adik-adik mendapatkan aneka buah-buahan yang ada di hadapannya. Dengan perasaan gembira, disantapnya buah-buahan itu. Ketika rambutan sudah ada, durian sudah ada, Tompi langsung mensantap buah-buah itu. Pelayannya sibuk mengupaskan aneka buah-buah untuk Tompi.
Ketika Tompi sedang asik memakan buah rambutan dan buah duriannya, tampaknya Tompi melihat kembali. Itu ada penjual nih, ada penjual buah kelapa. Tapi adik-adik, anehnya penjual buah kelapa ini tidak seperti penjual buah yang lainnya. Penjual buah kelapa ini tidak menghampiri si Tompi. Bahkan penjual kelapa ini langsung berjalan tergesa-gesa dan ragu untuk melewati Tompi dan pelayannya. Jadi si Tompi ini tidak dikasih buah oleh penjual buah kelapa. Nah, melihat itu tentu membuat Tompi keheranan. Tompi heran dong, loh kenapa aku tidak dihampiri? Penjual buah lain menghampiriku, tapi penjual buah kelapa kenapa tidak menghampiriku? Aku sangat sedih sekali. Tompi masih keheranan. Nah, dengan nada marah dan angkuh dan membentak, Tompi berkata, seharusnya penjual buah kelapa itu menghampiri aku. Aku kan putra mahkota raja. Kenapa dia berani sekali tidak menghampiri aku? Akan aku adukan pada raja penjual kelapa itu. Nah, saat Tompi marah, dia adukan nih peristiwa itu kepada sang raja. Nah, mereka langsung meninggalkan taman dan pulang untuk menghadap raja dan mengadukannya tentang sikap si penjual kelapa itu. Nah, dengan penuh kasih sayang, raja menasihati Tompi. Apa itu nasihatnya? Raja bilang, Tompi, anak baik, anakku sayang, belum saatnya kamu makan buah kelapa itu. Itu nasihat dari seorang rajanya. Tapi rupanya Tompi sangat keras kepala. Semua yang dia inginkan harus dia dapatkan. Begitu pula dengan buah kelapa tadi. Ia masih saja merengek kepada ayahnya. Ayah, aku ingin mencoba buah kelapa tadi, ayah. Ayah, aku ingin mencoba buah kelapa tadi. Tompi terus merengek kepada ayahnya. Tapi bukan Tompi namanya kalau dia menuruti ucapan ayahnya. Tompi malah kabur, teman-teman. Tompi kabur diam-diam, meninggalkan istana untuk mencari apa? Untuk mencari buah kelapa itu ada di mana ya? Seperti itu. Nah, saat telah kabur jauh dari istana, Tompi menemukan kelapa yang sedang dijemur. Tanpa pikir panjang, Tompi langsung melahap dan memakan buah kelapa itu. Dan ternyata teman-teman dan adik-adik semua, buah kelapa itu merupakan jebakan. Nah, saat sedang asik makan, tiba-tiba sebuah kurungan besi menimpa dan mengurung tubuh mungilnya si Tompi ini. Nah, Tompi jadi dikurung saat memakan buah kelapa tadi. Nah, untung saja ayahnya tahu dan segera membebaskan Tompi. Dan Tompi memeluk ayahnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, pada saat itu akhirnya Tompi menyesal kejadian besi yang mengurung Tompi tersebut. Ia berjanji nih tidak akan mencari kelapa lagi. Ia meminta maaf kepada ayah dan pada pelayannya. Nah, jadi pada akhirnya si Tompi ini menyesal atas perbuatannya. Jadi hikmah yang bisa diambil itu, kita harus menuruti apa yang orang tua katakan atau apa yang orang tua perintahkan, ya adik-adik semua. Nah, itulah cerita tentang kenakalan anak tupai. Semoga adik-adik semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini ya. Nah, mungkin cerita hari ini cukup sampai di sini yang Kak Sri bisa sampaikan. Kak Sri tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Sampai bertemu lagi adik-adik semua. Kak
ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.